Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat B dan Sobat BKKBN. Saya Aca, host pada hari ini, dan saya mengucapkan selamat datang di podcast WIB, Waktu Indonesia Berencana. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan berkembang yang dialami oleh anak pada 1000 hari pertama kehidupan akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Isu stunting menjadi pekerjaan rumah kita bersama, sehingga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Karena pemerintah menargetkan angka stunting di Indonesia mencapai 14% pada tahun 2024 nanti. Dan saat ini beberapa kota kabupaten di Indonesia berkontribusi untuk menurunkan angka stunting. Salah satunya adalah Kabupaten Pulau Taliabu di Maluku Utara. Dan saat ini bersama saya sudah ada Bapak Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Haji Aliomus. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Aca ya. Iya Pak. Baik Bapak, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak. Nah, kita berbicara mengenai Pulau Taliabu Pak. Dan kabarnya Pulau Taliabu ini sangat menginspirasi karena berhasil menurunkan angka stunting 10% dalam waktu 1 tahun ya Pak ya. Wah, ini keren sekali Pak. Perlu diapresiasi ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, gambaran dari Pulau Taliabu di Maluku Utara itu seperti apa Pak gambarannya? Baik, terima kasih Mbak Aca. Sahabat B dan sahabat BKKBN seluruh Indonesia. Pulau Taliabu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Tepatnya dimekarkan pada tahun 2013. Artinya Kabupaten Pulau Taliabu ini kabupaten masih baru, Mbak. Masih baru ya, Masih Pak? sangat baru. Baru pemekaran tahun 2013, pecah dari Kabupaten Kepulauan Sula. Letak wilayah Pulau Taliabu berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya, kalau dari rentang kendali atau geografis dari Taliabu ke Provinsi Maluku Utara ini sangat jauh. Kita harus tempuh 2 malam naik kapal laut. Naik kapal. Karena sampai sekarang kita belum punya bandara. Luas Pulau Taliabu kurang lebih 2.985 km persegi. Lingkar Pulau Taliabu 450 km. Lingkar wilayah pantai maksudnya, lingkar pulau, okay. Untuk lingkar jalan pulau. Cuaca juga merupakan salah satu problem di Pulau Taliabu. Kita ada 2 musim, satu musim utara dan satu juga musim selatan. Itu situasi demografi kita, baca. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan demografi nih Pak. Tadi berkaitan selain musim gitu. Tadi ada utara dan juga selatan ya Pak ya. Nah, selain itu apalagi Pak berkaitan dengan kondisi demografi dari Pulau Taliabu? Kita juga punya masalah pangan misalnya Mbak ya, atau demografi pangan. Kalau untuk masalah pangan kita ada sumber makanan selain beras. Di Taliabu juga kebetulan salah satu daerah yang ada sagu juga. Sagu. Oke, jadi selain beras sagu ya Pak? Bisa menjadi sumber makanan, juga ada ubi-ubian. Terus wilayah untuk pariwisata pantai juga kita juga karena biasa di daerah timur sudah pasti pantainya bagus-bagus Mbak. Oke. Oke, berarti Pulau Taliabu ini daerah pesisir ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu ya? Pesisir. Oke, baik. Nah, terus kemudian Pak, rata-rata dari pencaharian gitu masyarakat di Pulau Taliabu itu sebagai apa Pak? Kalau mata pencaharian masyarakat Taliabu rata-rata petani kebun. Petani kebun. Kita di Pulau Taliabu itu rata-rata tanam cengkeh, kelapa, coklat, kakao dan jambu mente. Ada juga sebagian nelayan. Ada juga pekerja tambang. Oh, tambang. Oke. Ya. Itu rata-rata untuk masalah pencairan di Pulau Taliabu.
Baik Pak. Nah, terus kemudian Pak berkaitan dengan potensi pangannya gitu Pak. Nah, dari mata pencarian itu atau dari sumber kekayaan alam dari Pulau Taliabu itu paling banyak dikonsumsi sama masyarakat Taliabu itu apa Pak? Udah pasti ikan, Mbak. Ikan. Iya. Oh, oke. Seafood. Seafood. Wah, enak sekali. Nanti Mbak Aca bisa main-main ke Pulau Taliabu karena kita punya potensi ikan yang luar biasa. Mm-mm. Ada ikan, macam-macam ikan, mulai dari ikan dasar atau ikan kerapu, ikan kakap, juga ada tuna, Mm-mm. juga ada abalon. 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 Oh. Nah, mungkin kalau baca dengar abalon ini unik namanya, tapi harganya cukup mahal, Mbak. Wah. Nanti bisa di searching di Google. Tapi kalau datang ke tempat saya gratis. Wah, menarik nih. Nanti mungkin bisa apa namanya? Mm-mm. Kebetulan kemarin dokter Lucy dan Ibu Fatona juga udah sampai ke tempat kami. Nah, alhamdulillah mereka juga udah keliling-keliling beberapa spot pariwisata dan katanya kerasan di Pulau Taliabu. Mungkin nanti bisa apa namanya tim dari sini bisa langsung meliput sana juga bisa. Wah, ingin sekali ya kita berkunjung Ya, ke sana ya. sekalian bisa snorkeling, Wah, bisa diving, bisa. berarti memang sangat indah itu ya. Dari tadi Aca tuh kebayang Pak, soalnya keindahan bawah lautnya, terus kemudian tadi makanan-makanan seafoodnya itu kayaknya, Ya. wah. Mungkin nanti Sobat B dan Sobat BKKBN ingin sekali berkunjung ke sana gitu ya, karena sudah dideskripsikan gambaran pangannya. Karena Keren memang sekali. di Pulau Taliabu ini selain pantai, Mm-mm. kita juga punya pariwisata sungai. Sungai. Oh, Ya, oke. sungainya yang nanti bisa di searching di profil Pulau Taliabu pasti ada. Oke, jadi memang untuk sumber ikannya dari ikan laut sampai ikan air tawar pun mungkin ada ya Pak ya di sana Ikan ya? tawar juga ada. Wah, Kita lengkap kita. wah berarti memang yang dikonsumsi masyarakat di sana itu rata-rata ikan. Berarti kebutuhan proteinnya sangat terpenuhi ya Pak ya? Iya, saya kalau melihat dari sisi makanan, mungkin masalah stunting di Taliabu bukan dari sumber makanannya, Mbak Aca. Gimana tuh Pak? Kalau kita kan makanan sehat ya, Mbak. Alam belum seperti ikan juga ikan segar. Di depan rumah juga bisa mancing. Sayur-sayuran juga bisa dari kebun. Nggak ada sumber kimia semuanya sebenarnya. Kalau saya berpikir mungkin salah satu faktor angka stunting yang cukup tinggi di daerah saya ini adalah mungkin sanitasi. Sanitasi. Ya, baik. Karena sanitasi ini merupakan salah satu faktor penting. Juga mungkin dari sisi kitchen. Dapurnya. Dapurnya Oke. gitu. Oke, baik Pak. Nah, ini menarik ya, kita mulai masuk ke segmen membahas mengenai stuntingnya gitu. Ya. Oke, nah selain itu nanti Aca juga mau menanyakan ke Bapak perihal bagaimana kondisinya selain hambatan dari sanitasinya gitu. Tapi Ya. setelah yang satu ini Pak, Ya. jadi Sobat B dan Sobat BKKB yang jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Rumah tangga tak segampang pacaran. Usia nikah mesti diperhatikan. Jumlah anak juga direncanakan. Keluarga keren jadi tujuan Periksakan kesehatanmu 3 bulan sebelum menikah. itu keren. Kembali lagi di podcast WIB, Waktu Indonesia Berencana. Dan sekarang kita akan mengetahui bagaimana kondisi stunting yang ada di Pulau Taliabu. Nah tadi nih Pak, selain dari masalah sanitasi, kondisi stuntingnya itu bagaimana gambarannya Pak di sana? Menurut informasi atau laporan dari statistik, stunting di Pulau Taliabu kurang lebih 36%. 35% ini merupakan angka yang luar biasa tinggi ya. Ada beberapa lokus stunting yang sudah kita data di beberapa desa di Pulau Taliabu, Mbak Aca. Ada 10 desa. Ada 10 desa, oke.
Baik Pak. Terus kemudian tadi berkaitan dengan yang menjadi penghambat tadi Bapak sebutkan gitu kan, sanitasi kemudian kitchen. Memang kondisi kitchennya itu seperti apa Pak, dapurnya, sanitasinya di sana? Oh iya, memang setelah saya turun ke lapangan juga dari dinas kesehatan, juga dari tim penggerak PKK, memang saya melihat sanitasinya itu tidak layak Mbak, kurang layak lah, sehingga mengakibatkan faktor stunting kita tinggi. Yang paling terpenting juga masalah dapur atau kitchen, juga masalah toilet atau jamban ya. Ini juga saya melihat yang merupakan salah satu faktor. Salah satu faktornya. Ya. Oke, baik. Nah, terus tadi adalah faktor penghambatnya Ya. nih Pak, gitu. Penghambatnya untuk penurunan stunting. Nah, Ya. kalau misalnya pendukungnya nih Pak, kok bisa sih sampai 10% dalam 1 tahun itu tuh keren banget Pak. Kira-kira apa nih yang mendukung nih Pak? Penasaran ya, Ca? Memang setelah saya mengetahui langsung persoalan stunting yang begitu tinggi di daerah saya, tentunya saya langsung berkomitmen bersama seluruh OPD, seluruh Forkopimda, TNI Polri, juga peran penting dari tim penggerak PKK, DPR pun ikut serta, masyarakat pun ikut serta untuk sama-sama berkomitmen menurunkan stunting di Pulau Taliabu. Tadi seperti faktor seperti masalah sanitasi, ya kita lewat PUPR juga Perkim memperbaiki sanitasi di desa-desa yang 10 desa yang menjadi faktor utama kena stunting tadi. Salah satu juga kita melakukan program dapur sehat. Dahsyat ya Pak? Dahsyat. Dapur sehat, atasi stunting. Asas Wah. stunting. Ini dahsyat betul Mbak. Saya sudah sampaikan ke ini, kebetulan ada Ibu Kadis Kesehatan sama-sama saya, untuk langsung bergerak cepat renovasi dapur di beberapa desa yang menjadi lokus stunting tadi. Juga dari PUPR langsung juga untuk renovasi toiletnya juga. Toiletnya juga. Ya. Oke. Kita renovasi jadi satu dapur yang layak, atau kitchen yang layak, juga toilet yang benar-benar sehat lah. Sehat ya, Ya. baik Pak. Jadi memang di sini kolaborasi dari berbagai pihak di Taliabu itu sangat Iya, tinggi ya Pak tinggi ya. sekali. Oke, jadi sudah berkomitmen, terus kemudian berkolaborasi juga gitu kan. Semakin cepat ya Pak ya pergerakannya, itu luar biasa sekali Pak. Baik. Nah, terus kemudian nih Pak, ada 10 tadi desa yang Bapak sebutkan yang Yeah. menjadi lokasi fokusnya gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira dari 10 desa itu yang mana yang kondisi stuntingnya ya mungkin bisa dikatakan sebagai paling tinggi gitu atau paling memprihatinkan Pak? Kalau dari pantauan kami, data yang disampaikan saya, desa yang paling tinggi itu adalah desa Lohobuba. Ini memang harus ada perhatian khusus, karena kalau di sini yang saya lihat ini selain sanitasi, juga rumah layak huninya juga sangat kurang. Oke, baik. Karena ini pulau Mbak, pulau kecil, penduduknya padat, terus pulau di depan laut, di dalam rawa. Kebayang. Nah, kebayangkan Mbak, bisa kita bayangkan gitu loh. Depan pulau, di dalamnya rawa. Penduduk padat. Memang harus memerlukan perhatian khusus di desa ini. Tapi alhamdulillah desa masyarakatnya juga, kepala desanya juga aktif, PKK di desanya juga aktif. Memang Ibu Kadis Kesehatan sama timnya ini setiap turun lapangan bawa rombongan besar. TNI Polri terlibat, DPR pun ikut terlibat, para OPD pun semua ikut terlibat, membantu untuk mempercepat penurunan stunting di Pulau Taliabu. Khususnya desa tadi ya, desa Lohobuba namanya. Karena kebetulan di situ membaca itu orang sukunya suku Bajo. Suku Bajo. Suku Bajo mungkin baca udah bisa ada gambaran, karena mereka rata-rata kan hidupnya pasti di pesisir pantai. Nggak mau hidup di daratan, nggak mau, memang udah
eh, apa ya, budaya mungkin kali ya, Mm-mm. budaya. Kalau dari sisi makanan mereka sehat, setiap hari kan nangkap ikan mereka. Iya. Iya. Cuma faktor paling paling penting menurut saya sanitasi dan dapur. Juga asupan makanan bergizi ya, tentunya saat untuk 1000 hari. Oke. Ya, Baik. ini penting sekali. Baik Pak, terus kemudian tadi berkaitan dengan lokasi desanya gitu. Tadi Ya. yang desa yang Bapak sebutkan itu lokasinya sepertinya cukup bisa dibayangkan gitu ya, bagaimana padatnya, kemudian bagaimana gambaran di sananya gitu. Nah, kalau berkaitan dengan akses nih Pak, akses dari tenaga kesehatan mungkin, atau akses dari Bapak atau dari OPD tadi yang turun ke masyarakat, ke desa-desa itu bagaimana Pak? Cukup mudah atau gimana Pak akses di sana? Mobilitasnya Ini gitu. desa ini sebenarnya dekat dari ibu kota kabupaten, Mm-mm. tapi dia pulau sendiri Mbak. Hmm. Pulau. Aksesnya nggak terlalu sulit. Tapi kalau pada saat musim ombak atau gelombang, ya lumayan sulit Mbak. Oke. Lumayan sulit. Sulitnya tuh untuk transportnya ke sana. Iya, karena Atau- gelombangnya cukup tinggi di situ Mbak. Oke. Dekat aja dekat. Mm-mm. Mungkin karena selat ya, antara pulau kecil sama pulau besar ada selat di situ Mbak. Oke. Baik-baik. Kebayang ya Pak ya? Kebayang. Tapi ini luar biasa loh, maksudnya dengan kondisi seperti itu tetap dengan semangat gitu Bapak beserta dengan jajaran gitu ya, kemudian OPD, kemudian Iya. dari dinas juga, TNI Polri ke sana gitu ya Pak. Iya, kemarin juga Ibu Lucy dan Ibu Fatuna sempat mampir ke situ juga. Oh, sempat turun ke sana juga. Iya, Oke. melihat langsung situasi kehidupan atau pemukiman yang berada di sana. Oke, baik Pak. Terus kemudian Pak, tadi selain dari Bapak beserta jajaran gitu, OPD, Dinkes gitu, terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat gitu. Kira-kira ada nggak Pak intervensi lain untuk bisa menurunkan angka stunting atau menjangkau desa-desa yang sekiranya masih tinggi nih angka stuntingnya? Ya, kita saya udah buat perda Mbak. Perda juga peraturan bupati untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pulau Taliabu juga ada duta kalau kita di sana kan duta Sgongka namanya. Segongka, Ya, oke. Sgongka itu bahasa Taliabu yang artinya stop atau berhenti. Stop atau berhenti? Berhenti untuk stunting maksudnya. Oke, Ya. seperti stunting. baik. Memang persoalan stunting ini Mm-mm. paling terpenting juga adalah peran pemerintah desa, tentunya juga pihak kesehatan, mungkin Polindes, Puskesmas, Pustu, Mm-mm. untuk selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Khususnya untuk calon ibu Mm-mm. atau kita di sana juga punya program juga sebelum pranikah, Mm-mm. kita memberikan pemahaman atau penyuluhan kepada mereka yang calon-calon ibu dan kepala rumah tangga ya, untuk nanti setelah cara hidup sehat, pola hidup sehat seperti apa, karena pasti setelah menikah kan ujung-ujungnya mau punya keluarga, Mm-mm. gitu kan Mbak ya. Mm-mm. Jadi itu selalu kita memberikan penyuluhan untuk ke depan biar menekan turunnya angka stunting di Pulau Taliabu Mbak. Ya berarti tadi ada peraturan bupati ya Pak ya, terus Ya. kemudian dilakukan penyuluhan juga dan kabarnya bekerja sama juga dengan Menteri Agama ya Pak ya? Iya, Dinas, oke, itu untuk memberikan penyuluhan tadi untuk Iya. calon pengantin. betul. Menteri Agama juga Aduk Capil ya, untuk memberikan penyuluhan kepada calon-calon pengantin. Wah, ini keren sekali ya. Kolaborasinya ternyata sangat tinggi. Nah, tadi Aca tertarik nih Pak sama Duta Sgongka Iya. gitu. Nah, kira-kira Duta Sgongka ini tugasnya itu ngapain Pak? Ini Duta Sgongka kebetulan langsung Ibu Bupati sebagai dutanya. Mm-mm. Jadi ini Ibu Bupati ini sama Ibu Kadis Kesehatan energik sekali Mbak. Wah, Mereka 1 minggu itu beberapa desa tadi sering didatangi. Setiap minggu bahkan setiap bulan pasti sampai.
Mereka turun untuk memberikan perlindungan masyarakat, terus memberikan bantuan makanan yang bergizi tentunya. Kita juga membagi-bagikan parcel ke seluruh lokus stunting. Turun ibu duta stunting bersama seluruh timnya lengkap turun. Langsung masuk ke keluarga-keluarga yang kena dampak stunting tadi. Oke, menarik ya Pak ya. Tapi kemudian dari Bapak kira-kira untuk duta Sgongka ini Pak, kira-kira ada nggak nanti rencana untuk membuat duta Sgongka itu mungkin ada di tingkat kecamatan mungkin atau mungkin tingkat kelurahan gitu? Oh ya pasti itu. Kan kita udah, ini bukan lagi nanti, sudah kita lakukan. Wah, keren. Sudah seluruh tim di 10 desa yang lokus stunting tadi, ada tim di desa juga. Oke. Kecamatan dan desa. Lengkap aja. Oke, jadi memang sangat masif pergerakannya untuk ayo bersama-sama menurunkan stunting di Pulau Taliabu itu ya Pak ya? Ya kalau kita nggak masif, nggak mungkin bisa 10% dalam waktu cepat ini. Apalagi kita daerah baru, anggaran juga terbatas. Jadi memang untuk masalah stunting menurut saya bukan menjadi salah satu kewajiban dari daerah kita sendiri, kabupaten ya Mbak ya. Tapi ini menjadi semua, mulai dari desa, kecamatan, terus kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat tentunya. Karena ini masalah kita bersama. Masalah kita bersama bukan masalah Taliabu sendiri, bukan. Karena stunting ini bukan cuma di Pulau Taliabu, tapi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Setuju, Pak. Jadi harapan saya bukan hanya pemerintah aja, tapi seluruh masyarakat yang merasa perhatian, mampu, bahkan pihak swasta pun harus terlibat. Ya, alhamdulillah di tempat saya ada juga perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Mereka juga bersedia untuk membantu Pemda Taliabu mempercepat tuntaskan stunting di Kabupaten Pulau Taliabu. Wah, ini keren sekali ya Pak ya. Berarti memang perlunya kontribusi, kolaborasi, dan kerjasama dari berbagai lini ya Pak ya. Oke, baik. Nah Pak, kita akan lanjut berbincang, tapi Bapak sepertinya boleh diminum dulu Pak. Terima kasih. Sobat Bin dan Sobat BKKBN, kita akan kembali setelah yang satu ini. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Kembali lagi di podcast WIB, Waktu Indonesia Berencana. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Haji Aliong Mus nih Pak. Nah, tadi Bapak sempat menyebutkan ada juga kontribusi dari perusahaan di sana, yaitu perusahaan tambang. Gitu. Nah, mungkin boleh nih Pak, dikasih tahu ke Sobat B dan Sobat BKKBN, kira-kira kontribusinya itu dalam bentuk apa Pak? Baik Sobat B dan Sobat BKKBN di seluruh Indonesia, alhamdulillah ya, dalam rangka untuk mempercepat penurunan stunting di Pulau Taliabu, dari pihak kita bekerjasama dengan beberapa pihak, khususnya pihak perusahaan PT Adidaya Tangguh yang kebetulan berinvestasi di kabupaten kami untuk di pertambangan biji besi. Mau bantuan dari mereka itu langsung bantuan berupa anggaran dan juga makanan-makanan yang bergizi tentunya tapi yang paling besar itu anggarannya. Oke, baik. Kemudian anggaran itu akan digunakan untuk langsung keperluan penurunan stunting itu ya Pak ya? Iya, langsung diserahkan ke pihak
yang lokus stunting tadi. Lokus stunting tadi. Ya. Wah, ini menarik ya. Ternyata memang adanya berbagai pihak yang tertarik gitu untuk ikut serta. Yuk kita sama-sama turunkan stunting gitu. Nah baik Pak, tadi Aca mendengar Bapak membuat peraturan bupati berkaitan dengan penurunan stunting di Kabupaten Pulau Taliabu. Nah mungkin boleh disampaikan atau dijabarkan, deskripsikan itu seperti apa peraturannya Pak? Baik, pertama kami telah mengeluarkan beberapa peraturan bupati atau SK. Satu, peraturan bupati nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pulau Taliabu. Surat keputusan bupati tentang tim percepatan penurunan stunting. Peraturan bupati nomor 12 tahun 2021 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Juga ada strategi komunikasi perubahan perilaku pencegahan stunting. Di sana juga kita bentuk Bapak Asuh, juga petugas gizi, bidan, dan ada sekitar 300 Bapak Asuh. Banyak ya Pak ya ternyata. Banyak. Karena seluruh anggota DPR terlibat, seluruh OPD terlibat, kepala desa juga pun terlibat, semua Forkopimda pun terlibat. Programnya kalau program dasar tadi kan dari BKKBN itu pusat ya Pak? Pusat. Kita pun sendiri punya Mbak. Oh ada, gambarannya gimana tuh Pak kalau di Pulau Taliabu sendiri? Kalau Pulau Taliabu namanya Beda Dapur. Beda dapur? Ya. Oke. Jadi Beda Dapur ini betul-betul kita renovasi. Renovasi suatu dapur itu menjadi satu dapur yang layak untuk standar kesehatan. Juga tadi yang saya sampaikan tadi masalah program renovasi toilet. Toilet juga. Ya. Itu langsung di rumah yang bersangkutan. Oh, jadi memang langsung benar-benar ke targetnya langsung gitu ya Pak ya? Dan dilengkapi juga dengan isi dapurnya Mbak. Apa aja tuh Pak kira-kira yang diberikan untuk mengisi pasti dapur? Pertama kompor yang bagus, yang layak. Terus peralatan dapur, piring, gelas, alat masak dan semuanya. Sampai ke meja pun kita siapin. Wow. Jadi item-item ini penyertanya juga ya Pak ya? Lengkap langsung. Wow. Kalau enggak bukan dapur sehat tuh Mbak. Dapur udah rapi, tapi mejanya belum rapi, pasti belum sehat juga. Iya, belum lengkap soalnya alat penunjangnya itu ya Pak. Belum lengkap. Oke, berarti kalau tadi Aceh hitung sekitar ada ini ya Pak, ada 7 turunan dari peraturan yang Bapak buat gitu ya, dari mulai orang tua hebat, kemudian tadi gerakan masyarakat dan sebagainya. Itu banyak loh ternyata. Pantas cepet ya Pak ya, itu luar biasa keren sih. Dari tadi aja berbincang sama Bapak tuh kayak wow. Itu keren sekali Pak. Nah terus kemudian berkaitan dengan stakeholder di sana Pak, gitu, di Pulau Taliabu sendiri, itu perannya bagaimana Pak? Alhamdulillah ya, semua stakeholder di Pulau Taliabu punya satu pemikiran yang sama, punya perhatian yang sama tentang bagaimana caranya biarpun kita daerah baru, tapi mampu dalam waktu cepat untuk menurunkan stunting di Pulau Taliabu. Semua berperan aktif, semua punya pemikiran yang sama. Ini sama seperti waktu saya dulu mengatasi COVID Mbak. Oh gimana tuh Pak? COVID di Pulau Taliabu kita hijau terus. Wow. Ya karena itu. Saat ada musibah COVID, kita semua langsung langsung rapat seluruh desa sampai camat. Ini sama seperti stunting juga, kepala desa, camat, BPD-nya, perangkat desanya, ada juga pembentukan tim di desa-desa, namanya kalau bahasa Taliabu tuh Yagamei. Yagamei itu artinya jaga anak. Nah, tim-tim ini kita bentuk dari kabupaten sampai ke tingkat dusun. Wow. Sampai bener-bener ini ya Pak ya? Harus langsung ke bawah.
Kalau kita cuma bicara di kabupatennya tidak ada guna, Mbak. Mm-mm. Kemarin juga apa namanya, mungkin dari pemerintah pusat juga kurang yakin dengan apa yang kita lakukan di Pulau Taliabu. Sampai Ibu Fatona dan Ibu Lucy pun turun. Tapi setelah sampai ke sana mereka juga kaget. Ternyata kita di daerah baru yang baru pemekaran, umurnya masih muda juga, sangat serius untuk mengatasi stunting ini. Kan di Maluku Utara bukan saya yang paling tinggi, Mbak Aca. Bukan Kabupaten Taliabu yang paling tinggi. Ada juga kabupaten lain juga yang lebih tinggi angka stuntingnya, presentasinya maksudnya ya. Tapi mungkin mereka belum fokus ya. Mm-mm. Tapi kalau kita setelah saya melihat, ini masa segini ini tingginya. Jadi gerak cepat kita. Ya harapan saya sih kalau bisa langsung 100% nggak mungkin lah. Mm. Tapi di tahun 24 kita tingkatin lagi untuk lebih turun lagi. Ya, harus ya Pak ya. Saya malah menantang atau mengundang ini TV media apa namanya ini? Medianya apa Mbak? Di Indonesia Di Radio. Indonesia. Untuk datang ke sana. Wow. Dengan senang hati loh Pak kita Biar ke sana. Mbak Aca langsung sama timnya bisa apa namanya buat ini loh dapur sehatnya. Ini loh toilet sehatnya. Wah. Semoga ya Pak ya nanti ada kesempatan kita langsung ke sana ngeliat Iya, langsung betapa hebatnya Pulau Taliabu ya Pak ya. Keren nih. Baik Pak, berarti tadi memang diperlukannya satu pemahaman, satu persepsi Iya. dari berbagai pihak dan dari berbagai lini atas atau bawah untuk bisa sama-sama menurunkan stunting gitu ya Pak ya. Baik. Nah, terus Pak berkaitan dengan calon pengantin. Kita ngomongin calon pengantin nih Pak. Kira-kira dari pihak Bapak sendiri gitu, intervensi apa yang dilakukan untuk calon-calon pengantin ini gitu Pak? Ya baik, terima kasih sahabat B dan sahabat BKKBN di seluruh Indonesia. Tentunya untuk pencegahan stunting bahkan kesehatan secara menyeluruh ya, pasti kita harus melihat dari hulunya, Gimana tuh Pak? dari sumber. Oh, dari sumbernya. Ya, dari sumber. Ini stunting kan bicara tentang manusia. Setuju. Manusia berarti dari produksi manusia yang harus kita pikirkan. Artinya dari calon pengantin tadi, calon pengantin ini benar-benar harus diberikan pemahaman tentang kehidupan yang sehat. Tentunya pasti ada juga program kita saat setelah menikah kita memberikan bantuan kepada calon ibu. Berupa apa tuh Pak bantuan? Ya berupa makanan bergizi, vitamin. Ya tujuannya biar nanti melahirkan anak yang sehat. Karena ini berbicara anak ini kan untuk generasi berikutnya bangsa dan negara kita. Jadi harus betul-betul sehat. Itu program sampai saat proses kehamilan pun kita kawal terus. Oke. Memberikan penyuluhan vitamin tentang ibu hamil biar nanti hasilnya melahirkan anak yang benar-benar sehat dan tidak stunting lagi. Itu yang sangat penting. Setuju, Karena setuju. kalau enggak kita mau turun 10 kali ngapa-ngapa mau kapan pun kalau nggak ada yang betul-betul langsung menyentuh nggak akan bisa turunkan stunting, Mbak Aca. Setuju Pak. Nah, kalau misalnya untuk remaja sendiri nih Pak, gitu yang ada di Pulau Taliabu. Nah, intervensinya biar mereka siap menjadi calon ibu yang nantinya tidak melahirkan anak stunting itu apa yang diberikan Pak untuk remajanya? Malah kita bukan remaja, kita masuk di masuk kesehatan, masuk ke sekolah SMA dan SMK. Oh, masuk ke sekolah-sekolahnya. Iya. Oke. Karena apa namanya bisa apa namanya terjadi ya setelah lulus SMA bisa aja nggak kuliah, Iya. langsung bisa menikah, ya kan? Sudah pasti ada kita memberikan bantuan tablet tambah darah. TTD ya Pak. Oke, Ya. tambah darah. Karena kalau kita nggak bikin penyuluhan langsung ke khususnya di sekolah SMA atau SMK, ini pasti berbahaya.
Karena kita juga memberikan pemahaman kepada adik-adik SMA untuk standar menikah itu yang pas umurnya seperti apa. Kalau terlalu cepat menikah juga, repot juga nantinya. Iya, terlalu muda ya Pak ya. Iya, terlalu muda. Ada punya pertama itu masalah finansial tentunya. Karena pasti belum mempunyai kehidupan yang layak. Karena cerita udah jadi rumah tangga harus mampu memberikan yang terbaik buat keluarga. Kalau tidak mampu memberikan yang terbaik buat keluarga, sudah pasti berefek tadi, gizi buruk, akhirnya stunting, banyak macam deh akan terjadi. Iya betul. Ini Aca juga sepakat ya Pak ya, karena kalau misalnya kita nggak terjun langsung ke remaja kayak tadi ke sekolah ataupun ke SMK gitu, mungkin diberikan tablet-tablet darah gitu, tapi banyak banget nih remaja yang belum tahu itu tuh fungsinya apa sehingga mereka nggak minum. Iya betul. Gitu. Nah ini merupakan langkah yang keren sekali gitu ya, langsung turun dikasih tahu dan langsung dilaksanakan gitu ya sama teman-teman remaja di Taliabu, itu luar biasa. Nah terus Pak, berkaitan dengan LC Meal gitu, elektronik siap nikah dan hamil gitu. Nah itu pengelolaannya atau mungkin penggunaannya di sana bagaimana Pak? Kalau LC Meal? Ini harus baca nih. Saat ini intervensi terhadap calon pengantin di Kabupaten Pulau Taliabu tentunya berupa komunikasi informasi yang berkaitan dengan persiapan sejak menjadi calon pengantin serta fasilitas pengisian aplikasi siap nikah, siap hamil atau LC Meal. Pada calon pengantin, sehingga seluruh calon pengantin yang mendaftar di KUA akan kami arahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, serta kami bantu untuk mendaftar dan mendapatkan sertifikat siap nikah, siap hamil melalui aplikasi LC Meal. Kedepannya kami akan memberikan layanan pemeriksaan deteksi anemia bagi calon pengantin. Dan pengisian melalui aplikasi LC Meal merupakan program pemerintah. Ini harus kita betul-betul galakan sehingga ke depan stunting di Republik ini bisa lebih turun lagi. Wah, ini lagi-lagi Aca terkagum nih Pak. Soalnya kolaborasi dan pergerakannya itu tidak secara internal aja gitu di Taliabu ini ya Pak ya. Tapi memang ikut serta dari program pusat gitu. Terus kemudian disebarkan kembali gitu ya Pak. Diberdayakan kembali gitu. Diturunkan ke Catin-Catin. Salah satunya adalah LC Meal ini. Ini keren sekali Pak. Aku mau tepuk tangan. Oke, kalau gitu kita istirahat sebentar ya Bapak ya, Sobat B dan Sobat BKKBN, juga jangan kemana-mana, tetap di podcast Waktu Indonesia Berencana. Hai Ibu, hai Ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang Ayah dan Ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi Ayah, jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, Ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Masih bersama Aca dan Bapak Bupati Kabupaten Pulau Taliabu di podcast WIB Waktu Indonesia Berencana. Nah, dari tadi Aca masih terkagum-kagum ya Pak ya. Oke, kayak wow, karena kalau dari yang Bapak ceritakan, Bapak sampaikan gitu ya, kalau Pulau Taliabu ini bisa dikatakan sebagai pulau baru. Iya benar kan Pak, pulau baru gitu. Kalau misalnya manusia itu masih baduta, ya Pak ya. Betul. Karena dibentuk
2013 tadi benar ya Pak ya? Ya betul. Berarti kalau sekarang itu masih 9 tahun dan nanti bulan April menjadi April tanggal 22. 22 April 2023 akan Iya, 10 tahun. Jadi 10 tahun. Wow, itu menjadi kabupaten baru tapi sudah bisa gitu untuk secara masif menurunkan angka stunting. Itu sangat luar biasa, sekali lagi sangat luar biasa. Makasih Mbak. Asya terus menyebutkan itu karena saking amazed-nya gitu ya, saking takjubnya gitu dengan Pulau Taliabu ini. Nah, kemudian nih Pak, menurut Bapak gitu, tadi kan kita sudah membahas bagaimana caranya Pulau Taliabu itu bisa menurunkan angka stunting 10% dalam waktu 1 tahun gitu. Ya. Nah, menurut Bapak nih Pak, kira-kira kenapa sih Pak stunting itu perlu menjadi perhatian buat kepala daerah? Iya, kalau kita sebagai kepala daerah tentunya punya tanggung jawab. Ini bukan cuma kepala daerah, presiden pun sama. Presiden Iya, pun betul. sama. Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan beberapa kali dalam forum untuk seluruh kepala daerah harus berperan aktif mempercepat menurunkan stunting di daerahnya masing-masing. Permasalahan stunting merupakan salah satu tantangan pembangunan. Kualitas penduduk yang berdampak sangat merugikan, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena berkaitan dengan periode emas pertumbuhan kecerdasan anak. Kalau kita tidak memberikan perhatian khusus kepada stunting ini, sudah pasti problem bangsa ini semakin besar. Setuju. Pasti Mbak. Nggak akan mungkin kita melahirkan generasi-generasi yang ke depan lebih baik lagi. Kita harus bisa melihat ke belakang ya. Dalam waktu Indonesia zaman berapa puluh tahun lalu yang sulit pun banyak tokoh-tokoh besar lahir di Republik ini. Kita sebagai generasi penerus dengan situasi yang sudah merdeka dan begitu banyak fasilitas yang ada, masa kita tidak bisa mampu melahirkan generasi-generasi emas ke depan di Republik ini? Setuju. Kalau bukan kita siapa lagi Kalau ya Pak ya? kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu Iya, ya Pak? betul masa. Oke, ini sangat luar biasa dan sangat menginspirasi sekali untuk kita semua gitu ya. Mungkin Iya. terkhusus untuk rekan sejawat Bapak sesama kepala daerah gitu ya. Iya. Ini sangat luar biasa, sekali lagi sangat luar biasa. Nah, terus kemudian Pak, ke depannya gitu, rencana apa atau langkah apa yang Bapak sudah buat gitu ya, atau strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk di Pulau Taliabu ini bisa bebas stunting, Pak? Ya, baik. Terima kasih sahabat B, sahabat BKKBN di Republik Indonesia, di seluruh tanah air tentunya. Pemerintah Taliabu telah mempersiapkan pertama adanya perubahan besaran strategi atau mekanisme pelayanan untuk masyarakat yang menyeluruh, terintegrasi, efisien, skala prioritas, serta keseriusan melaksanakan program dalam upaya peningkatan cakupan layanan dan intervensi program percepatan penurunan stunting. Yang kedua, bergerak bersama, kerja cerdas, kerja ikhlas untuk anak bangsa yang berkualitas dengan memastikan seluruh intervensi besar, tepat, sasaran dan benar dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh keluarga, khususnya keluarga berisiko stunting, dengan semangat yang kuat dan sungguh-sungguh kita harus yakin bahwa penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 40% pada tahun 2024 dapat menjadi kenyataan. Amin. Amin, Pak. Kami juga telah membuat program di tahun 2023, kolaborasi tim pendamping keluarga, terutama tim TPKK, juga kader BKB, petugas jaga MEI, TNI Polri, TPPS dan DPRD beserta OPD. Untuk kader BKB sendiri,
Di Pulau Taliabu berjumlah 71 desa dan sudah kita bentuk sebanyak 71 desa, Pak. Wow, 71 desa sudah dibentuk Bina Keluarga Balita. Balita. Wow. Jadi artinya bukan cuma kita fokus kepada 10 lokus stunting desa aja. Tapi seluruh sejumlah desa di Pulau Taliabu kita bentuk tim BKB. Ini penting sekali. Dan peran aktif bagi seluruh tim penggerak PKK mulai dari kabupaten, kecamatan bahkan sampai ke desa. Dan para kepala desa juga sangat penting. Ibu-ibu kades semua stakeholder terlibat. Ini alhamdulillah banget ini baca. Semua terlibat langsung, punya pemikiran sama, punya motivasi yang sama untuk melenyapkan stunting di Pulau Taliabu. Wah. Sekali lagi ya Pak, kolaborasi, penuh aksi gitu ya Pak ya, untuk menurunkan angka stunting di Pulau Taliabu. Ya. Oke, berarti ini ya Pak ya, semoga apa yang sudah direncanakan nantinya berjalan dengan lancar. Amin. Gitu, sehingga Pulau Taliabu bebas stunting. Amin. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira himbauan apa yang ingin Bapak sampaikan gitu untuk Sobat B dan Sobat BKKBN untuk bisa menurunkan angka stunting gitu ya, terutama untuk Sobat B dan Sobat BKKBN yang sekarang lagi nonton di Pulau Taliabu. Ya. Baik, terima kasih buat Sahabat B dan Sobat BKKBN di seluruh Indonesia. Himbauan saya tentunya kepada seluruh masyarakat Pulau Taliabu khususnya dan Republik Indonesia secara menyeluruh, upaya pencegahan stunting membutuhkan peran multisektor dan multi pihak yang melibatkan setiap tingkatan pemerintah, tidak hanya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota hingga desa kelurahan, serta keterlibatan dari sektor swasta, akademisi, organisasi, profesi, media massa, dunia usaha, mitra pembangunan, serta masyarakat secara keseluruhan yang harus terus didorong dan diwujudkan. Semoga segala daya dan upaya kita dalam mewujudkan Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu bebas stunting dapat berkelanjutan dan mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Amin. Semoga apa yang diharapkan bisa diwujudkan ya Pak ya, bisa Ya, terwujudkan. Baik. Nah, karena kita sudah berada di penghujung pertemuan kita hari ini Pak gitu, karena rasanya ingin berbincang banyak, namun memang waktunya terbatas gitu ya Pak ya. Dan semoga nanti Aca Danti bisa ke sana ya Pak. Harus datang. Bu. Harus datang. Oke. Nah, podcast WIB hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Bapak yang sudah meluangkan waktu datang ke studio juga untuk berbincang dan berbagi ke Sobat B dan Sobat BKKBN. Juga terima kasih banyak untuk Sobat B dan Sobat BKKBN yang sudah menyimak podcast WIB hari ini dari awal sampai akhir. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat, motivasi, inspirasi untuk kita semua dan memberikan semangat juga untuk bisa menurunkan angka stunting sehingga anak Indonesia tidak ada lagi yang gagal tumbuh dan berkembang. Tapi sebelumnya Aca juga mau ingetin untuk jangan lupa subscribe YouTube-nya BKKBN. Jangan lupa untuk follow Instagram BKKBN Official dan Instagram @b_in_radio. Dan jangan lupa untuk download aplikasi B Indonesia Radio di App Store dan juga Play Store. Oke, kalau gitu Aca bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Haji Aliomus, pamit undur diri. Terima kasih Bapak. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia
dan dapat berdampak pada terjadinya gagal tumbuh, hambatan perkembangan kecerdasan dan motorik, serta gangguan metabolik berupa penyakit tidak menular pada saat dewasa. Sebagian besar stunting terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu HPK, dimulai sejak masa kehamilan 270 hari sampai anak berusia 2 tahun 730 hari. Periode ini merupakan periode kritis karena rentang waktunya yang sangat terbatas. Saya, Ibu Zahra Yolanda Aliongmus, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulau Taliabu, siap bekerja sama lintas sektor memperkuat kegiatan Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan di seluruh desa Kabupaten Pulau Taliabu.